Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, video saya ini melanjutkan dari video saya yang terakhir kali, yakni berkalian bagaimana agar mata ini mudah meleleh ketika zikir dalam keadaan sendiri. Sungguh ada dua kedahsyatan dalam ibadah ini. Yang pertama, mereka ikhlas hanya dirinya dengan Allah. Yang kedua, hanya takut taub kepada Allah. Lalu bagaimana cara-caranya? Ini yang tidak kalah pentingnya. Yang paling pertama dan utama, saudara saya, gemburkan, lembutkan, bersihkan yang namanya hati. Bukankah Al-Quran mengatakan qalbun salim? Mengapa? Air, saudara saya, tidak akan keluar, tidak akan muncul dari tanah yang keras, tanah yang tandus. Pasti dari tanah yang gembur. Namun di sini bukan tanah comberan, insya Allah tanah telaga. Ketika tanah tandus, ketika tanah keras, bagaimana cara menggemburkannya? Tentu di sana dikelola, disirami, ditanami pepohonan, diberi pupuk dan lain sebagainya. Begitu pula hati, saudara saya. Ketika hati ini mengeras, ketika hati ini membatu, bagaimana cara menggemburkannya? Banyak caranya, saudara saya. Tapi di sini kita ambil yang penting-penting saja. Bukankah Ibnu Qayyim mengajarkan kepada kita dua penyebab hati yang mengeras, hati yang membatu? Karena perbuatan dosa dan lalai, dua pembersihnya, yakni istighfar dan zikir. Kenapa? Kita zikir, bawa tasbih kemana-mana, istighfar kemana-mana, namun akhlak kita masih maksiat, masih korupsi, masih zina, masih judi, masih ngapusi. Jawabannya mudah, saudara saya. Zikir kita tidak masuk ke hati. Kalau zikir kita sampai ke hati, insya Allah pasti hati ini tenang, pasti akhlak kita baik. Mari, penyakit-penyakitnya dijauhkan. Sombong, takabur, ego, dendam, iri, dengki, pamer, maupun syirik. Mari kita perangi, hil-hil, ganjalan-ganjalan, mudah tersinggung, berbangga diri, selalu seudon. Dan mari yang kita makan halal dan thayyib, termasuk yang kita pakai ini, sebersih mungkin. Kemudian saudara saya, bagaimana cara melembutkan hati? Sering-seringlah datang ke rumah masa depan kita, yakni kuburan. Di sana renungkan yang lama, renungkan bahwa sesungguhnya kita pasti kayak mereka, mati, bercampur kembali ke tanah bersama cacing, memakai baju selembar kain kafan. Sekali lagi renungkanlah tentang kematian kita, insya Allah. Bukankah Nabi juga bersabda, titip kepada kita, wanti-wanti, perbanyaklah akan kematianmu, demi dat akan nyawaku dalam genggaman kekuasaannya. Kalau antum, antum mengetahui ketika ini Nabi, apa-apa yang aku lihat dalam hidup di dunia, senantiasa kamu sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ibarat tumpukan tanah, ibarat tumpukan batu yang menjadi bukit dan gunung, seakan-akan kita di bawahnya. Gunung tersebut akan menimpa kita. Itulah insan yang beriman. Namun kalau manusia jauh dengan iman, dosa ibarat lalat yang menghinggap di hidungnya. Oleh karenanya, saudara saya, mari kita melatih diri. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Belajar tobat yang sebenar-benarnya. Saudara saya, orang yang menyesali perbuatan dosa dari hati yang tulus, dibarengi, diiringi
dengan pengampunan, harap-harap cemas dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini mudah meleleh. Kemudian para ulama mengajarkan kita obat hati ada 5. Di antaranya, mari kita senantiasa membaca Al-Quran untuk dimengerti, untuk dipahami apa-apa yang kita baca. Terutama kaitan akhirat, terutama tentang kiamat, terutama bagaimana nar. Termasuk Quran surat ke-14 ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mi waraihi jahannamu wa yusqa mima'in sadid yatajara'u wa la yakadu yusihu wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayit wa mi waraihi adabun ghalid. Di hadapanmu ada jahanam dan kamu akan diminumi air nanah, yakni lelehan dari penghuni neraka yang terbuat dari nanah dan darah. Diminumnya darah tersebut, nanah tersebut, yang seakan-akan tidak sampai tertelan, seteguk demi seteguk, karena baunya yang sangat amat menyengat dan sangat menjijikkan. Mereka ada adab yang lainnya dan mereka tidak akan mati dari penjuru. Adabnya siap untuk menerkamnya. Ini kita renungkan. Kemudian saudara saya, mari kita sering mengkonsumsi yakni makanan yang terbuat yaktin. Apa itu? Labu. Diriwayatkan Nabi setiap jamuan makan selalu memilih makanan yang terbuat dari labu. Apa beliau bersabda kepada para sahabatnya? Ketahuilah, makanlah labu untuk membantu melembutkan hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir saudara saya, mari kita selalu meminta zat yang membolak-balikkan hati manusia, hati kita. Senantiasa Allah memberikan hati kita lembut, hati yang indah, hati yang gembur. Sekali lagi, mintalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Waladina jahadu finalanahti yanahum subulana. Pasti Allah kasih jalan-jalannya, pasti. Demikian saudara saya, semoga penyampaian saya ini bermanfaat, khususnya saya sendiri dan saudara saya yang melihat tayangan ini, untuk melembutkan hati. Sekali lagi, kekurangan, kebodohan, kesalahan itulah saya. Karena saya bukan Kiai Mubarak Ustadz Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.